Shalom, selamat pagi. Shalom. Selamat datang di ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan diberkati. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari, mari kita mengucap syukur, mari kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi ini Tuhan, kami bisa bangun, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa menggerakkan setiap anggota tubuh kami dengan baik. Semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Saat ini Tuhan, tiba saatnya kami memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau sediakan waktu kami yang mungkin tidak banyak ini. Nah, biarlah kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, mengurapi setiap kami. Kami percaya saat kami memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan bagi setiap kami. Kami serahkan setiap perlengkapan yang kami pakai Tuhan dalam kami beribadah. Engkau mau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, baik kelistrikan Tuhan, alat musik semuanya Tuhan, dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah saat kami menyembah-Mu, kami memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhir, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah juga mari. Jangan biarkan imanmu terkendor saat ini. Tapi biarlah saat kita memuliakan Tuhan, saya percaya mujizat Tuhan terjadi. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan beban.
kita sudah katakan bahwa kita mau nyanyi buat Tuhan. Amin. Yes, amin. Ada satu nama yang luar biasa, yaitu nama Yesus. Saya percaya saat ini keberadaan kita di tempat ini semua hanya karena nama itu. Amin. Nama Yesus. Mari kita serukan nama Yesus 3 kali. Amin. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Sekali lagi. Masih ada di genteng, masih ada di atap. Biarlah suara kita naik di hadapan Tuhan. Amin. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yesus, Yesus, Yesus. Mari kita serukan nama Tuhan. Sebab nama Allah yang luar biasa. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Namanya Tuhan
ada kuasa dalam nama Yesus. Amin. Kita mau amini bahwa setiap kata-kata, setiap nyanyian ini berkuasa dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Saat ini saya percaya saudara-saudara tempat ini rindu memuji Tuhan. Amin. Ada hati yang rindu. Saat ini mungkin ada beberapa jemaat yang baru pertama kali ada di gereja, dan saya bersyukur kalau kita semua ada dalam keadaan sehat. Kita semua ada dalam keadaan bersuka cita. Saya percaya saat kita menyembah Tuhan, mujizat terjadi. Amin. Saat kita menyembah Tuhan, ada kelepasan terjadi. Mari imani kata-kata ini. Saat kita menyembah Tuhan, ada kesembuhan terjadi. Saat kita menyembah Tuhan, ada perubahan terjadi. Jadi saat kita menyembah Tuhan, jangan biarkan penyembahan kita ini sia-sia. Tapi saat kita menyembah Tuhan, mari naikkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan terlebih dahulu memberi yang terbaik buat kita. Mari bangun mezbahmu yang terbaik buat Tuhan. Karena benih firman itu akan ditaburi. Dan biarlah benih itu tumbuh di tanah yang baik dan menyenangkan hati Tuhan. Mari beri yang terbaik buat Tuhan. Keberadaanmu di tempat ini bukan suatu hal yang biasa-biasa. Dengan pandemi yang masih ada saat ini, keberadaan kita di gereja ataupun di rumah saat ini, semuanya mujizat Tuhan. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Apapun masalahmu, apapun perkara dalam hidupmu, mari memuji Tuhan dan yakin bahwa itu semua akan terlepas. Bebanmu akan terlepas. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu,
sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi katakan, ku angkat Ku hatiku. angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat
keinginanmu kepada Tuhan. dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, ku Saya serahkan kepada hamba. sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Yesus, sembah. Hatimu sujud di hadapan Tuhan. Di hadapan Nyatakan keinginan dalam hidup kita hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi panggil nama Tuhan. Yesus, ku sembah. Yesus, ku sembah Kau. Sujud datang dengan sikap hormat, takut di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya Rabbal Yasyanda. Haleluya. Hanya untuk menyembah. Sekali lagi Yesus. Yesus, ku sembah Kau. Sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Hanya untuk menyembah-Mu. Katakan sekali lagi. Hanya untuk menyembah-Mu. Mari menyembah Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Syanda. Haleluya. Mari bersama-sama menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Agungkan Tuhan, pujilah Tuhan. Haleluya. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Mari yang rindu memuji Tuhan, bersama-sama pujilah Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar. Sekali lagi, layak dipuji, disembah. Layak
sorak-soraimu bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Yesus Tuhan, Engkau penebus hidup kami. Haleluya. Haleluya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya. Haleluya. Bermazmurlah bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Hari ini kami boleh kembali datang dalam hadirat-Mu. Kami membawa hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami sujud menyembah, mengagungkan Engkau. Kami mengatakan dan menyatakan Engkau Raja atas kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Hidup kami adalah untuk menyembah kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami boleh tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Karena kami merasakan kami boleh dikuatkan oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Kerinduan hati kami pada saat ini adalah memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Bagi kami Engkau adalah segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu yang ada. Saat kami akan membuka kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Engkau yang berkuasa. Roh Kudus Engkau yang memberkati kami. Roh Kudus Engkau yang menolong kami. Sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan, katakan dengan imanmu, amin. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Katakan Tuhan memberikan kekuatan. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Kita masuk dalam bulan di mana kita mau menjadi orang percaya yang semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Saya ulangi lagi, kita masuk di bulan Maret ini, kita mau belajar firman Tuhan agar kita boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Ada amin? Ya, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang mengiring kepada Tuhan, tetapi sayang sekali waktu berjalan semakin lama dia menjadi orang Kristen. Saya boleh tanya hari ini, buat yang di rumah juga boleh jawab, kira-kira berapa lama Bapak Ibu menjadi orang percaya? Ya, yang di atas 20 tahun boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan ya. Yang antara di atas 10 tahun boleh angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Yang di bawah 10 tahun angkat tangan. Ya, puji Tuhan. Berarti semuanya ada ya. Hari ini kita beribadah karena kita adalah orang percaya. Katakan amin. Semua mengatakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada begitu banyak orang percaya yang mengiring kepada Tuhan, yang seharusnya semakin lama dia menjadi semakin serupa dengan Kristus, dia semakin percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang baik, yang setia, yang taat dan takut akan Tuhan. Tetapi ada juga orang percaya yang semakin lama justru dia menjadi lemah. Justru dia menjadi goyah imannya. Justru dia menjadi tawar hatinya. Dia merasa hidup ada Tuhan, tanpa Tuhan sama saja. Dia merasa ibadah atau tidak ibadah sama saja. Dia memberi yang terbaik sama Tuhan atau bahkan tidak memberi sama saja. Padahal Bapak Ibu Saudara, kita memberi yang terbaik sama Tuhan pasti berbeda dengan tidak memberi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan berbeda dengan orang yang tidak beribadah. Katakan amin. Orang yang setia melayani Tuhan, yang membaca dan berdoa kepada Tuhan, pasti hidupnya berbeda di hadapan Tuhan. Ada amin? Karena kita merasakan ada bukti waktu kita mengiring kepada Tuhan dengan setia. Pasti ada perbedaannya Bapak Ibu Saudara. Mungkin tanpa terasa. Setiap pagi kita bangun dengan tubuh yang sehat, itu adalah berkat daripada Tuhan. Ada amin? Kita bisa bernafas. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita diperhadapkan kurang lebih 1 tahun lebih pandemi COVID-19 ada di Indonesia. Dan kita mendengar setiap hari berita di televisi, di media handphone, atau mungkin apa saja yang kita terima, semuanya berita yang menakutkan. Hari ini kita semua memakai alat pelindung tubuh, ya, memakai masker, memakai face shield,
mencuci tangan, menjaga jarak. Tujuannya apa? Supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap kuat. Ada amin? Ya. Kalau kita nggak percaya dengan COVID-19, maka kita nggak akan pakai masker. Kalau kita nggak percaya bahwa masker ini bisa melindungi kita, maka kita nggak akan pakai masker, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena kita tahu ada bahaya, ada sesuatu yang mengancam dalam kehidupan kita, yaitu penyakit virus ini, sehingga kita perlu melindungi tubuh kita secara fisik dengan menggunakan masker. Bapak Ibu Saudara, bagaimana dengan kerohanian kita? Kita jangan hanya takut dengan apa yang ada di dunia ini saja. Tapi kita harus sebagai orang percaya, kita sudah belajar firman Tuhan, kita membaca, anak-anak sekolah minggu harusnya bisa menjawab. Kita mau masuk surga, mau masuk neraka? Surga, nggak ada yang mau masuk neraka. Kenapa? Karena di surga enak, di surga tidak ada penderitaan, di surga tidak ada sakit penyakit. Tetapi kalau di neraka apa? Api, dibakar, kesakitan yang tidak pernah berakhir. Kalau mungkin anak-anak sekolah minggu atau mungkin Bapak Ibu ingat, kalau kita kena sesuatu yang panas, pasti kita cepat-cepat lari, kita cepat-cepat mengobati. Enggak kebetulan ya, saya pernah tanpa saya sadari saya memegang sesuatu yang panas. Bapak Ibu juga pasti pernah memegang sesuatu yang panas. Begitu disentuh, langsung tangan ini ditarik, cari obat. Supaya yang panas ini cepat dingin, supaya sembuh. Gak enak rasanya, sakit itu lama-lama, pengen cepat sembuh. Tapi api neraka itu tidak pernah berakhir. Api neraka itu terus tidak ada berakhir. Oleh sebab itu pastikan kalau kita hari ini sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita tidak mau masuk dalam penghukuman api neraka. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ya. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu kita harus menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Kuat bukan untuk menunjukkan diri kita hebat, kuat bukan supaya kita dipuji, kuat bukan supaya untuk kepentingan diri kita, tetapi kuat supaya kita boleh setia sampai akhir dalam pengiringan kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Banyak orang berolahraga, mereka juga menjaga stamina supaya mereka sehat. Itu baik. Tetapi kita juga harus melatih latihan rohani. Kapan kita melatih latihan rohani kita? Hari ini. Katakan hari ini kita sedang beribadah. Kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin ya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita beribadah, kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Saudara yang datang di gereja, saudara yang beribadah di rumah, kalau saudara yang di rumah sudah rindu datang ke gereja sudah bisa, tetapi dengan protokol kesehatan. Katanya lebih enak ibadah di gereja. Paling tidak di gereja ada hamba Tuhan, ada gembala yang akan mengawasi. Bapak Ibu kalau lagi ibadah tidur atau tidak, ya itu tugas salah satu gembala. Pasti saya akan suruh bangkit berdiri ya. Kalau di rumah Bapak Ibu bisa peluk bantal ya sambil ibadah. Nah, jadi kalau sekarang dulu kan kita memang gereja ditutup semuanya demi mencegah. Sekarang pemerintah sudah memandang diizinkan. Ya nikmati kesempatan ini. Jadi kalau ada kesempatan jangan disia-siakan. Mari datang ke gereja. Justru Bapak Ibu Saudara yang lemah harus datang ke gereja. Katakan amin. Supaya berjumpa, beribadah dalam hadirat Tuhan. Waktu kita nyanyi sama-sama bertepuk tangan, kita saling memberkati, saling mendoakan. Dan roh Tuhan bekerja sehingga kita boleh semakin kuat. Yang sakit harus percaya, datang di hadapan Tuhan, berdoa dan sembuh. Katakan amin. Bukan berdoa untuk tidak sembuh, tapi berdoa untuk sembuh. Saudara, kita akan lihat Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Mari kita baca sama-sama yang sudah membuka Alkitab. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita kuat bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi kita kuat di dalam kekuatan Tuhan. Ada amin? Ya.
supaya kita boleh setia sampai akhir. Semua orang menjadi orang percaya disebut orang Kristen yang namanya bertobat itu karena berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa dengan Tuhan, hilanglah semua segala kekuatan yang kita mungkin selama ini kita pelihara, kita dapatkan untuk bertahan hidup di dalam dunia ini. Di hadapan Tuhan kekuatan kita tidak ada apa-apanya, kita menyerah. Bisa dikatakan kita tidak ada daya lagi di hadapan Tuhan. Hanya bisa berkata, Tuhan, aku ikut kehendak-Mu. Aku menyerah. Aku percaya Engkau yang menyelamatkan hidupku. Engkau yang membawa jalan hidupku. Kalau hari-hari ini ada persoalan, ada tantangan, ada kesulitan, waktu kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita. Seringkali kita mendengar pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Berikan tepuk tangan yang merasakan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Mari kita akan melihat bahwa akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hendaklah. Tuhan mau kita kuat. Jadi artinya bisa saja tidak menjadi kuat. Tapi Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan selalu baik. Amin. Jadi rencana Tuhan kita kuat. Tapi sekarang Tuhan tidak pernah memaksa. Bisa saja terjadi orang percaya tidak menjadi kuat. Dan itu di luar keinginan Tuhan. Kalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan, maka keinginan Tuhan adalah kita kuat di dalam Tuhan. Mari kita membuka dalam Roma pasal yang ke-16. Roma pasal 16 ayat yang ke-25. Saya minta satu orang bisa membaca dengan suara yang jelas. Roma yang ada di gereja bisa berdiri di tempat saudara berada. Satu orang. Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-25. Ya, silakan. Roma 16 ayat 25. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumaksudkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Ayat 26 boleh lanjut. Ayat 26. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Terima kasih, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini mungkin jarang dibaca atau sudah pernah dibaca dan mungkin tidak berbicara kuat. Tetapi hari ini kita menerima kekuatan dari Tuhan. Bahwa bagi Dia yang berkuasa. Tuhan berkuasa? Yang setuju katakan amin. Tuhan berkuasa. Tetapi Tuhan punya tujuan, punya arah. Tuhan punya sasaran. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ya. Saya akan ilustrasikan begini. Seorang suami dia bekerja di kantor, di usaha, demi apa? Mendapatkan hasil uang. Petani di ladang, pedagang atau karyawan semua bekerja. Demi apa? Mendapatkan hasil. Lalu hasilnya untuk apa? Untuk keluarga. Untuk supaya ada makanan di rumah. Untuk mencukupi, menyenangkan. Supaya mungkin ada kebutuhan baju baru, sepatu baru, handphone baru, apa saja. Jadi sekalipun suami ini kerja keras, mereka capek, tetapi tujuannya apa? Untuk menyenangkan atau menolong keluarganya. Diarahkan kekuatannya. Capek nggak apa-apa deh. Mungkin juga ibu-ibu juga begitu ya. Ibu-ibu juga bekerja, masak di dapur, ya ngeberesin di rumah. Ada nggak yang ngeberesin rumah nggak capek? Kalau ada yang nggak capek boleh daftar. Nanti saya akan berikan kesempatan untuk membuktikan ya. Yang nggak capek untuk ngeberesin rumah ada lowongan ya. Sekarang susah cari kerja. Ini ada lowongan ya. Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan. Jerilah orang tua, suami dan istri
Mereka kerja keras demi apa? Demi keluarga. Jadi kekuatan itu diarahkan sehingga walaupun firman Tuhan berkata ada pepatah mengatakan bersakit-sakit dahulu, yang penting bersenang-senang kemudian. Artinya apa? Mungkin dia capek di kantor, mungkin dia capek melakukannya, tapi waktu dia melihat keluarganya menikmati apa yang dihasilkan, hilanglah semua capeknya, hilanglah semua rasa sakitnya. Karena apa? Diarahkan. Itu yang namanya sayang. Pacar juga begitu ya, yang masih belum menikah, jemput, nunggu di depan, kehujanan, terlambat, nggak apa-apa. Karena apa? Diarahkan rasa sayangnya ya. Mungkin yang pengantin baru juga masih ingat ya. Dulu mah nggak apa-apa ya kan, sekarang udah mulai beda ya kan, beda dikit ya kan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan ya, inilah kekuatan cinta, kekuatan kasih sayang. Ya. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kalau manusia punya gaya hidup, ketika dia diarahkan untuk sesuatu yang dikasihi, maka dia merasakan sukacita, ada kekuatan yang besar. Hari ini kita melihat pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang berkata, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan sayang sama kita. Karena Tuhan sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan Saudara. Amin. Katakan, saya dikasihi Tuhan. Saya dikasihi Tuhan. Haleluya. Ketika saudara berkata begitu, ada kuasa. Saudara jangan cuma meniru kata-kata yang saya katakan untuk saudara katakan. Ini mendatangkan kebaikan buat Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa dalam mulut kita. Amin. Ketika kita mengatakan saya dikasihi Tuhan, maka Tuhan mengarahkan kekuatannya, kuasanya untuk apa? Untuk menolong kita, untuk menjaga kita, untuk menolong kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara berdoa, Tuhan lindungilah saya, maka terjadilah perlindungan dari Tuhan. Ketika saudara berdoa, Tuhan sembuhkanlah saya, maka terjadilah kesembuhan dalam hidup saudara. Ketika saudara berkata, berkatilah hidup saya, berkatilah pekerjaan, berikanlah rezeki pada hari ini, terjadilah seperti yang saudara doakan. Karena kita gak pernah melakukan segala sesuatu sendiri. Karena Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong kita. Firman Tuhan berkata, ada lagu juga sampai dibuat lagu, sehelai di rambut kita tidak akan terjatuh tanpa seizin Tuhan. Tepuk tangan buat nama Tuhan. Rambut yang tidak ada, mungkin masih tidak ada artinya begini ya. Karena begitu banyaknya rambut, saudara gak pernah kenal ini rambut yang mana. Sehingga kalau rambutnya jatuh di bawah, saudara tanya, ini rambut siapa ya gitu. Karena nggak pernah dikenali kan gitu. Atau mungkin kalau saudara jatuh rambut di lantai, saudara nggak terasa, betul? Atau mungkin ketika saudara menemukan rambut dijatuh, lalu ada nggak dilap gitu supaya jangan berdebu. Aduh ini sayang nih udah di lantai. Seperti kita kalau makanan jatuh kan dibersihkan. Terus ini kalau misalnya kita punya sesuatu barang ya yang berharga, lalu pasti wah kotor nih kita lap gitu. Ada nggak yang ngelap rambut yang jatuh di lantai? Saya pastikan tidak ada, karena memang rambut biasa saja. Tapi Tuhan katakan, rambut di hidup kita, waktu dia jatuh, Tuhan tahu, sampai sebegitunya. Haleluya. Oleh sebab itu, lihatlah kebaikan Tuhan, lihatlah kebesaran Tuhan. Saya akan mengakhiri firman Tuhan hari ini. Kita membuka firman Tuhan kembali dalam Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Filipi pasal 4, ayat yang ke-13. Seharusnya kalau kita percaya Tuhan berkuasa dan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, Tuhan mau kita kuat,
maka kita bisa berkata kepada Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita kuat karena Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Kita ada sampai hari ini hanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan telah hiasi kehidupan kita. Ada lagu berkata, kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Saudara dikasih Tuhan, kenapa sih ada kata hias di situ? Kita sering menghias nih, sebentar lagi kita Paskah nih. Saya harap tahun ini kita bisa kembali merayakan Paskah dengan penuh sukacita, kemenangan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, menebus dosa kita. Menghias telur, ya, menghias telur. Jadi buat guru-guru semangat. Kalau bahasa Koreanya fighting, ya. Semangat. Jangan pikir ini rutinitas, tapi lihat telur yang biasa dihiasi menjadi indah. Amin. Hidup kita yang biasa dibuat Tuhan menjadi indah. Lewat apa? Lewat pencobaan, lewat masalah, lewat air mata, lewat rasa sakit yang Tuhan sembuhkan, yang Tuhan pulihkan, yang Tuhan bangkitkan, sehingga kita kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Jadi waktu kita melihat telur itu, waktu kita hias Bapak Ibu Saudara, jadi kalau orang tua juga di sini bukan guru, dukung. Ada makna besar dari telur yang dihiasi itu. Bukan hanya sebatas gambar dari yang biasa menjadi indah. Memberikan yang terbaik pada Tuhan. Walaupun gak apa-apa akhirnya telurnya dimakan. Dipecahin juga. Ada yang bilang begini, sayang udah dihias bagus-bagus, dipecahin lagi, hilang begitu. Kita mungkin rasa rugi. Kita mungkin rasa gak ada artinya. Tapi di mata Tuhan, kalau Tuhan sudah tahu, kita sudah taat, kita sudah memberikan yang terbaik, itu tidak pernah terlewatkan di hadapan Tuhan. Manusia bisa lupa, orang bisa tidak melihat, tapi Tuhan Maha tahu karena Dia adalah Maha Kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian lagu tadi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Aku ada hari ini semua karena kemurahan-Mu, dan katakan terima kasih. Hari ini kita akan semakin kuat di dalam Tuhan karena Tuhan yang memberikan kekuatannya. Yes. Haleluya. Hirabarabayashanda. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harap. Sekali lagi kita ulangi dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ada rencana Tuhan yang baik. Kita akan ulangi lagu ini sekali lagi. Saya merasakan Tuhan menjamah hati kita pada saat ini. Saudara, Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari beri yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Hari ini kita diingatkan hidup kita ini begitu sederhana, begitu biasa, seperti rambut yang mungkin tidak ada artinya bagi dunia ini. Bahkan kita yang memilikinya pun mungkin menganggapnya itu tidak ada artinya. Tetapi bagi Tuhan, semua Tuhan tahu. Hidup kita mungkin di mata dunia ini biasa atau mungkin tidak terlihat. Atau mungkin hari ini kita mungkin merasa kita tidak sebaik atau sekuat atau sekaya atau sehebat atau seperti orang. Masih banyak orang yang lebih hebat dari kita. Tapi hari ini jangan pernah merasa malu atau merasa minder dengan dirimu. Kita anak Tuhan,
kita spesial. Hidup kita hanya kita arahkan kepada Tuhan. Seperti sesuatu yang dihiasi oleh Tuhan. Lewat penderitaan, lewat rasa sakit, lewat kesusahan, lewat apapun yang selama ini kita anggap itu adalah hal yang tidak enak, itulah cara Tuhan sedang menghiasi kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita akan menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Ada kemurahan Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi, Kau hiasi. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Mari katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Bersama-sama, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Biar Roh Kudus bekerja Aku hidup hari lewat pujian. Tuhan jamah, berkat kami boleh semakin kuat di hadapan Tuhan. terima kasih Yesus, Amin. Engkau sangat baik, Teramat baik. aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Bersama-sama katakan, Terima kasih Yesus, Engkau sangat Engkau baik. sangat baik, teramat baik bagiku. Kiranya Tuhan mendengar pujian kita. Tuhan yang bisa mendengar apa yang kita nyanyikan, pujian bagi Tuhan. Bahkan Tuhan yang bisa melihat hati kita. Ketika kita berkata terima kasih buat penderitaan yang kita alami. Ketika kita berterima kasih buat kemiskinan yang mungkin ada. Kita tidak sekaya orang lain. Kita terima kasih kepada Tuhan, mungkin kita merasa hidup kita tidak seberuntung orang lain. Itu tandanya hidupmu telah dihiasi oleh Tuhan. Itu tandanya Tuhan membuat hidupmu semakin kuat. Sekalipun engkau tidak diberikan kekuatan oleh atau merasa memiliki kekuatan, tetapi hari ini Tuhan yang datang dalam hidupmu memberikan kekuatan bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari berkata bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat keajaiban-Mu Tuhan.
Terima kasih buat kuasa-Mu. Terima kasih buat kekuatan Tuhan yang boleh kami miliki dalam hidup kami Tuhan. Ya Yesus. Haleluya. Dan saat ini, jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang, yang selama ini merasa ada beban, ada pikulan yang begitu berat, rasa sakit, atau apapun yang menjadi pergumulan yang sangat hebat di hadapan-Mu, hari ini berdoalah kepada Tuhan. Tuhan yang sama tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia selalu menyertai. Dia selalu menolong kita. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolong. Keluarkan air mata-Mu di hadapan Tuhan. Penderitaan yang kau alami bukanlah penderitaan yang melebihi kekuatan-Mu. Tuhan yang selalu menolong, Tuhan selalu menyertai umur hidupku. Kita akan menyanyikan dari awal. Musim akan selalu berganti. Ganti kasih Tuhan, kasih Tuhan tetap abadi. Mari berikan pujian ini dari hatimu buat Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah. Haleluya. Ku yakin Tuhan. Engkau jangan takut akan masa depanmu, ada dalam tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan selalu menolong. Mari bersama-sama katakan pada Tuhan. Engkau yang membutuhkan pertolongan, Tuhan hari ini datang di hadapan Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Santa ya Santa. Kekuatan Tuhan diberikan kepada kita. Ya Rabba ya Sikede ya Rabba ya Santa. Amen. Jesus, haleluya. Ya Rabba ya Santa. Yang menjaga, percayalah. Amin. Haleluya. Hiduplah benar, hiduplah takut akan Tuhan. Berlindung hanya kepada Tuhan. Memiliki pengharapan hanya di dalam Tuhan. Semuanya ada di dalam Tuhan. Inilah perbedaan menjadi anak Tuhan. Kira-kira ada. Inilah bedanya kita yang percaya. Amin. Umur hidup
akan berdoa buat saudara yang memiliki pergumulan. Bapa dalam surga, Engkau yang bahkan maha tahu ketika anak-anak Tuhan menyembah-Mu pada saat ini. Tuhan, keberadaan mereka seberat apapun pergumulan mereka, ataupun sebesar apapun masalah mereka, kami punya Tuhan yang lebih besar. Kami punya Tuhan yang sanggup melakukan pertolongan bagi kami Tuhan. Saat ini Tuhan, maukah saudara yang sakit, engkau boleh percaya di hadapan Tuhan. Engkau tidak bimbang, engkau tidak ragu. Pegang, arahkan tanganmu di bagian tubuhmu yang sakit. Hari ini kita berharap kepada Tuhan yang hidup. Di dalam nama Yesus, nama Yesus yang berkuasa. Firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit sembuh. Ya Rabbarabaya Syanda. Kuasamu jauh lebih besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan penolong kami. Saudara yang punya persoalan, saudara yang punya pergumulan, hari ini sebutkan dalam hatimu kebutuhanmu, pergumulanmu di hadapan Tuhan. Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya lewat sakit penyakit, lewat tantangan, lewat masalah, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga kami akan semakin kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman-Mu akan tinggal tetap dalam kehidupan kami. Haleluya. Bapa di dalam surga, dalam ibadah hari ini kami juga akan membawa persembahan kami. Terimalah, kami memberikan dengan penuh sukacita. Kami memberikan yang terbaik buat nama Tuhan. Pekerjaan-Mu di dunia ini akan terus dilebarkan, memberkati buat para hamba-hamba-Mu yang setia dalam pelayanan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa bersyafaat bagi bangsa dan negara kami. Pandemi COVID-19 ini yang masih ada, kami percaya Tuhan yang akan melenyapkannya. Kami berdoa bagi para tenaga medis, dokter dan perawat agar Tuhan memberikan kekuatan dan perlindungan, agar mereka juga boleh tetap menjalankan tugas mereka dengan baik, dengan penuh sukacita, dengan kesabaran. Kami berdoa bagi para pasien, orang-orang yang saat ini sedang terpapar oleh COVID-19 ini. Berikan pengharapan, buatlah mereka menjadi percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi karena Tuhan yang menjamah. Dan terjadi pertobatan Tuhan, membuat mereka boleh semakin setia dan percaya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa Indonesia, pemerintahan kami, berkati pemimpin kami Tuhan, pemerintahan yang ada seluruhnya dari yang tertinggi sampai yang terdekat dengan kami. Kami berdoa buat situasi alam, cuaca yang ada Tuhan, lindungilah anak-anak Tuhan dimanapun kami berada. Kuatkan dan peliharalah kehidupan kami ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi anak-anak Tuhan, jemaat GSD Apal Putih yang bekerja. Kiranya Tuhan yang akan memberkati pekerjaan mereka. Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan membuat setiap kantor-kantor menjadi maju dan berhasil. Tuhan memberkati buat perdagangan. Semua yang dijual menjadi laku dan menjadi berkat. Kami berdoa Tuhan buat yang melakukan jasa bekerja di kantor, semuanya Tuhan berkati. Kami berdoa buat anak-anak yang sekolah walaupun masih secara online. Tuhan yang memberikan kepintaran, Tuhan yang memberikan hikmat akal budi. Mereka boleh percaya dan mengandalkan Tuhan. Dan mereka boleh menerima hasilnya, mereka mendapatkan nilai yang baik. Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak yang masih kecil. Tuhan pelihara dan Tuhan berkati agar mereka boleh hidup dalam perlindungan Tuhan. Ketika mereka besar, ketika mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan yang salah, mereka boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, memberkati buat semua yang sudah terlibat dalam pelayanan hari ini. Jerilah mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Mari kita boleh mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Terima berkat daripada Allah. Tuhan memberkati dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh karena kasih daripada Allah Bapa, cinta daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku. Haleluya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.